Berkemah adalah salah satu kegiatan yang paling menyenangkan. Dan hai semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini Mimin mulai membahas nih mengenai seorang anak yang menghilang saat berkemah. Dan langsung aja. Oke, baru-baru ini di tahun 2022 ada kasus anak hilang di pegunungan Great Smoky di Tennessee saat dia tuh sedang berkemah. Dan anak tersebut bernama Dennis Lloyd Martin yang lahir tanggal 20 Juni tahun 1962. Dan sebenarnya kasus ini dibuka kembali di tahun 2022 karena teknologi semakin canggih. Dan di sini Mimin akan menceritakan tentang kronologi kejadian dan teori-teori yang ada. Dan kita masuk ke kronologinya. Jadi ada seorang anak yang bernama Dennis Martin. Dennis Martin ini merupakan seorang anak dari penduduk Knoxville yang berusia 6 tahun. Nah, awalnya Dennis Martin ini mengunjungi Taman Nasional Pegunungan Great Smoky bersama ayahnya, kakeknya, dan kakak laki-lakinya pada akhir pekan Hari Ayah tahun 1969. Nah, sebenarnya ya, Dennis Martin ini keluarganya mempunyai suatu tradisi yang dimana tradisi keluarga Dennis Martin adalah perjalanan berkemah. Nah, keluarga ini mendaki dari Cades Cove ke Russellville dan berkemah semalaman. Nah, keesokan harinya mereka ini mendaki ke Spencerville dekat Appalachian Trail, yang dimana tempat ini mereka berencana nih untuk bermalam. Nah, Dennis Martin ini menghilang pada tanggal 14 Juni jam setengah 5 sore sambil berencana mengejutkan orang dewasa dengan saudara laki-lakinya dan anak-anak lain dari keluarga yang terpisah yang berkemah bersama Dennis Martin. Nah, dia ini terakhir terlihat oleh ayahnya itu pergi ke balik semak untuk bersembunyi. Ya, niatnya untuk ngagetin orang dewasa ataupun anak-anak yang sedang berkemah gitu. Tapi setelah nggak melihatnya sekitar 5 menit, dan ketika semua anak lainnya ini udah kembali ke lokasi perkemahan, nah ayahnya ini jadi khawatir nih dan mulai mencarinya. Ayahnya ini berlari menyusuri jalan setapak sejauh hampir 2 mil sampai dia ini yakin dia tuh nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, setelah beberapa jam mereka ini mencari bantuan dari penjaga National Park Service. Nah, daerah tempat Martin ini menghilang ditandai dengan lereng yang curam dan jurang. Nah, hewan liar seperti ular, terus beruang, babi hutan, dan lain-lain ini menghuni daerah tersebut. Nah, hujan turun gak lama setelah Martin ini menghilang dan menurunkan hujan setinggi 3 inci atau 7,6 cm dalam hitungan jam yang menghanyutkan jalan setapak dan menyebabkan aliran banjir. Nah, suhu pada malam itu turun menjadi hampir 50 Fahrenheit. Dalam upaya pencarian, termasuk pencarian terpisah oleh Garda Nasional dan pasukan khusus, ini tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena adanya hujan lebat pada hari pertama dan kabut kebal pada hari berikutnya. Nah, hingga 1.400 orang terlibat dalam upaya pencarian ini, yang berpotensi mengaburkan kemungkinan petunjuk.
Nah, jejak kaki ini ditemukan di era tersebut, tetapi dianggap sebagai jejak kaki Martin dan ditentukan oleh petugas taman sebagai jejak kaki yang ditinggalkan oleh anak pramuka lain yang berpartisipasi dalam pencarian. Nah, jejak kaki ini seukuran anak-anak mengarah ke sungai, yang dimana mereka ini menghilang. Nah, jejak ini menunjukkan bahwa satu kaki ini nggak memakai nggak memakai sepatu ataupun nggak pakai kaos kaki. Jadi istilahnya ini cuman jejak kaki biasa gitu, jejak kaki manusia, bukan jejak sepatu. Nah, sementara yang lain itu memakai Oxford, yang dimana jenis sepatu itu yang dikenakan oleh Martin atau sepatu tenis. Nah, pensiunan penjaga taman dan penulis Dwight McCarter ini percaya bahwa cetakan itu mungkin milik Martin karena jejak itu bukan bagian dari kelompok dan tidak ada anggota pramuka yang mencari tanpa alas kaki. Nah, di mana pada saat itu para anggota pasukan khusus yang lain ini mulai terus mencari sampai mereka itu menemukan petunjuk nih, yang dimana mereka ini menemukan sebuah sepatu dan kaos kaki. Tapi sayangnya pada tanggal 22 Juni 56 mil persegi tanahnya itu telah tertutup. Nah, lebih dari 1000 pencari ini terus mencari sampai tanggal 26 Juni. Nah, ternyata hasilnya itu tetap gak membuahkan hasil. Gak menemukan jejak sama sekali. Dan juga sampai-sampai pencarian ini harus dihentikan. Nah, pencarian ini dihentikan pada tanggal 29 Juni. Setelah pencarian ini terakhir. Pencarian ini secara resmi ditutup pada tanggal 14 September 1969. Nah, untungnya pada tahun 2022 sekarang ini masih menjadi suatu pencarian yang terbesar dalam sejarah Taman Nasional Pegunungan Great Smoky. Nah, sebenarnya ya ayahnya si Dennis ini nggak pantang menyerah. Jadi dia tuh melakukan semacam sayembara atau macam hadiah gitu bagi siapapun yang menemukan anaknya yang bernama Dennis Martin. Nah, ayahnya Dennis ini menawarkan hadiah sebesar 5.000 US dollar. Jadi, Mimin kalkulator dulu ya. Oke, pas Mimin kalkulator hasilnya tuh di layar dan hasilnya segini. Dan kita lanjut. Jadi, untuk informasi paranormal termasuk Jane Dixon ini memberikan suatu petunjuk, tetapi nggak ada yang ditemukan. Nah, beberapa tahun kemudian, seorang pemburu ginseng ini mengaku telah menemukan sisa-sisa kerangka anak kecil yang berserakan di Big Hollow Tremont. Nah, dia ini menyimpan temuan itu untuk dirinya sendiri sampai tahun 1985. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu dia tuh takut kalau dia tuh akan dituntut atas penemuan kerangka ilegal tersebut. Nah, pencarian selanjutnya ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, pencarian Martin ini yang gagal membuat National Park Service ini meninjau dan mengubah kebijakannya tentang pencarian orang hilang. Nah, di sini Mimin sudah menjelaskan ya mengenai kronologi awal kenapa Dennis Martin ini menghilang. Nah, sekarang Mimin akan mulai membahas mengenai teori-teori yang ada di kasus ini. Ya, jadi di sini Mimin mempunyai 3 teori utama apa yang sebenarnya terjadi pada Martin. Dan di sini teorinya tuh didukung sama keluarganya Martin itu sendiri dan pasukan-pasukan khusus. Dan juga di sini Mimin akan coba cari-cari lagi mengenai teori yang menurut dari warga sekitar. Jadi di sini akan sebutin tiga dulu. Atau enggak kalau misalnya Mimin udah terupdate ini kasusnya, nanti Mimin akan bahas lagi. Oke? Jadi 3 teori utama yang terjadi pada Martin adalah yang pertama, dia itu tersesat dan meninggal karena paparan atau penyebab lain.
Nah, kemungkinan besar ini terjadi pada malam pertama pencarian. Nah, ini adalah suatu teori yang paling memungkinkan menurut pejabat Taman Nasional. Oke, satu ya. Yang kedua, ini dia tuh diserang oleh hewan buas seperti ular, beruang, dan babi hutan yang tadi Mimi sebutin. Nah, itu teori yang kedua. Jadi teori yang ketiga ini bahwa Dennis Martin ini diculik dan dibawa oleh seseorang. Dan ternyata ayahnya ini adalah salah satu pendukung teori ketiga. Karena kenapa? Karena pada saat sore harinya, turis Horky dan keluarganya ini mendengar suatu cerita yang sangat besar dan memuakkan. Dan gak lama kemudian mereka tuh menyaksikan seorang pria yang tampak kasar dan tidak terawat berlari di jalan setapak di dekat asal jeritan itu. Nah, Harold Key ini memperhatikan saat pria itu masuk ke mobil putih dan tiba-tiba melaju ke dalamnya. Nah, itu adalah salah satu teori yang didukung oleh keluarganya Dennis Martin termasuk ayahnya sendiri. Cuma ternyata teori ini dibantah oleh Park Rangers dan Biro Investigasi Federal. Nah, kenapa? Karena mereka ini menyimpulkan bahwa nggak ada cukup bukti untuk menghubungkan penampakan yang dilihatnya itu dengan hilangnya Martin. Nah, terutama dia tuh mengingat bahwa penampakan yang dilihat oleh si Harold Key ini kira-kira 5 mil jauhnya dari tempat Martin ini menghilang. Nah, waktu penampakan yang tepat tidak diketahui dan kurangnya informasi yang jelas. Jadi, ya, menurut kalian gimana? Menurut teori ketiga ini, apakah memang ada sesuatu hal yang dilihat oleh Dennis Martin dan emang itu benar ada orang yang pakaiannya tuh kasar atau kusut yang menculik Dennis Martin, atau memang dia tuh dimakan oleh hewan buas, atau memang dia tuh sudah tersesat dan kena paparan yang belum pasti. Menurut kalian gimana? Teori yang mana yang kalian percaya? Terus komen di bawah. Ya, jadi itu adalah salah satu kasus dari seorang anak yang menghilang saat berkemah. Dan menurut kalian gimana atas teori-teori yang Mimin jelasin tadi dan kronologinya? Apakah kemungkinan kalian itu mendapatkan suatu petunjuk? Coba kalian terus kolom komen di bawah. Nanti Mimin akan lihat-lihat kolom komen kalian kayak gimana. Dan Mimin pada saat mencari tahu lagi artikel-artikel mengenai Dennis Martin ini, ternyata ceritanya semuanya itu sama aja. Nggak ada yang namanya tuh petunjuk atau berita terupdate, itu nggak ada. Jadi ceritanya tetap sama. Dan kemungkinan Mimin akan tetap menunggu updatean dari Dennis Martin ini. Ataupun memang ada sebenarnya update, cuman Mimin nggak bahas di video ini. Menurut kalian gimana? Kalau tulis ya di kolom komen. Oke? Jadi itu aja sih yang Mimin pengen sampaikan kepada kalian. Dan kalau misalnya kalian suka, kalian subscribe channel ini untuk pelangganan, dan juga sebagai bentuk terima kasih banyak atas subscribe kalian dan like-nya kalian. Dan di sini Mimin pengen sampaikan terima kasih banyak kalau misalnya udah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi itu aja sih yang Mimin pengen sampaikan pesan pada kalian. Dan di sini Mimin pengen akhiri dulu video ini. Kalau misalnya Mimin ada yang salah, Mimin minta maaf atas hal itu. Kalau misalnya Mimin kurang detail dalam penyampaian suatu informasi, Mimin minta maaf juga. Dan kalau misalnya kalian suka nih dan kontennya seperti ini, tolong dong pencet yang merah-merahnya, like-nya, sama share ke teman kalian ya, supaya channel ini makin rame. Oke? Dan nama saya adalah Arya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.